Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a ulil ilmi darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizat. Wa ala alihi wa sahbihi sadatis sadat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kepada teman-teman santri semuanya, mari kita lanjutkan pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin. Pada malam hari ini kita akan membahas pembagian dari fa'il. Kalau yang kemarin kita mempelajari definisi-definisi dari fa'il. Masih ingat definisi dari fa'il? Fa'il ialah isim yang dibaca rofa' yang jatuh setelah fi'il mabni fa'il. Kan mabninya fi'il itu ada dua. Kalau dilihat dari isim yang dirofakkan yang jatuh setelahnya, itu mabninya fi'il ada dua. Satu mabni fa'il, yang kedua mabni maf'ul. Pada malam hari ini dan yang kemarin kita mempelajari fi'il yang mabni fa'il. Kita pelajari dulu yang mabni fa'il, yang mabni maf'ul nanti setelah bab fa'il selesai. Fi'il mabni fa'il ya bukan hanya mabni fa'il ya. Setiap kalimat fi'il itu setelahnya harus ada isim yang i'rabnya rofa. Karena amalnya fi'il itu yang utama merofakkan isim. Ya. Pengamalan fi'il itu yang pertama, yang utama itu merofakkan isim. Nah, isim yang dirofakkan fi'il itu ada yang namanya fa'il, ada yang namanya naibul fa'il. Nah, kita membahas fa'il lebih dulu. Jadi kalau dari definisinya, ulangi lagi, isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni fa'il. Fi'il mabni fa'il yang bagaimana? Nanti kita lihat dari fi'il mabni maf'ul yang lawannya. Nanti definisinya ada fi'il pada fi'il mabni maf'ul. Jadi fi'il kalau tidak mabni maf'ul berarti mabni fa'il gitu. Sedangkan fa'il dibagi menjadi dua bagian. Apa saja dua itu? Kita lihat, kita maknai lebih dulu. Kitabnya, kita buka bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Wa huwa utawi al-fa'il iku ala qismaini ing atase rong bagian. Zahirin nyatane fa'il isim zahir, wa mutmarin lan fa'il isim dhamir. Fa zahiru mongko utawi fa'il isim zahir iku nahwu qaulika sepadane ucapan nira qoma zaidun, sepadane lafat qoma zaidun. Nyatane lafat qoma zaidun. Kalau dimaknai qoma wis jumeneng sapa zaidun zaid. Wa yaqumu lan lagi jumeneng
sapa Zaidun Zaid. Wa qoma lan wis jumeneng sapa Az-Zaidani Zaid loro. Wa yaqumu lan lagi jumeneng utawa bakal jumeneng sapa Az-Zaidani Zaid loro. Wa qoma lan wis jumeneng sapa Az-Zaiduna pira-pira Zaid. Wa yaqumu lan lagi jumeneng utawa bakal jumeneng sapa Az-Zaiduna pira-pira Zaid. Wa qoma lan wis jumeneng sapa ar-rijalu pira-pira wong lanang. Wa yaqumu lan bakal jumeneng sapa ar-rijalu pira-pira wong lanang. Wa qomat lan wis jumeneng sapa Hindun Hindun. Wa taqumu lan bakal jumeneng atau lagi jumeneng sapa Hindun Hindun. Wa qomat lan wis jumeneng sapa al-Hindani Hindun loro. Wa taqumu lan bakal jumeneng sapa al-Hindani Hindun loro. Wa qomat lan wis jumeneng sapa al-Hindatu pira-pira Hindun. Wa taqumu lan bakal jumeneng sapa al-Hindatu pira-pira Hindun. Wa qomat lan wis jumeneng sapa al-Hunudu pira-pira Hindun. Wa taqumu lan bakal jumeneng sapa al-Hunudu pira-pira Hindun. Wa qoma lan wis jumeneng sapa akhuka sedulur lanang ira. Wa yaqumu lan bakal jumeneng sapa akhuka sedulur lanang ira. Wa qoma lan wis jumeneng sapa gulami punakawan ingsun. Wa yaqumu lan bakal jumeneng sapa gulami punakawan ingsun. Wa malan contoh asbaha kang nyerupani apa ma walika ing mengkono-mengkono koma Zaidun sampai yakumu gulami, seluruhan contoh-contoh itu. Artinya fa'il terbagi menjadi dua, yaitu fa'il isim zahir seperti qoma Zaidun, yakumu Zaidun, qoma Zaidani, yakumu Zaidani, qoma Zaiduna, wa yakumu Zaiduna, qomar rijalu. Oh, kayaknya nggak sinkron dengan lafadznya ini ya. Ini kalau dilihat dari lafadznya, alangkah lebih baiknya lafadz ar-rajulu diganti dengan ar-rijalu. Setelah jim ada alifnya ya. Qoma ar-rijalu seperti di lafadznya yang di atas itu. Wa yaqumur rijalu sama. Qamat Hindun, taqumu Hindun. Qamat al-Hindani, taqumu al-Hindani. Qamat al-Hunudu, taqumu al-Hunudu. Qoma akhuka wa yaqumu akhuka. Qoma gulami, yaqumu gulami. Dan yang serupa dengan contoh-contoh di atas. Kenapa ini contohnya banyak sekali?
Karena fi'il itu kan dibagi menjadi 3 bagian. Fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Yang sudah dicontohkan ini fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Fi'il madhi itu fi'il yang pengerjaannya apa ya? Yang melakukan pekerjaan itu sudah lampau, di zaman lampau, sudah lewat. Mungkin kalau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut kalimat past itu ya. Yang past ya, past itu yang sudah lampau ya. Kalau fi'il mudhari itu masa saat ini atau yang akan datang gitu. Nah, contoh yang sudah dicontohkan ini ada 2, fi'il madhi dan fi'il mudhari. Itu. Sedangkan pelaku itu ada yang contoh yang sudah ini ada yang mudzakkar, yang pria, ada yang mu'annas. Yang mu'annas itu wanita. Pelakunya, fa'ilnya itu ada yang mudzakkar, ada yang mu'annas. Ada yang mufrad yang artinya 1, ada yang tasniyah artinya 2, ada yang jamak minimal 3. Nah, masing-masing dari yang mudzakkar dan yang mu'annas itu ada yang mufrad, ada yang tasniyah, ada yang jamak. Nah, itu makanya contohnya sangat banyak. Jamak, sedangkan jamak sendiri ada jamak mudzakkar salim, ada jamak mu'annas salim, ada yang jamak taksir. Tapi semuanya masing-masing minimal ada 3. Asal dikatakan jamak itu lebih dari 2. Gitu. Dalam bahasa Arab, kalau yang dimaksud jamak itu lebih dari 2. Minimal berarti 3. Yang 2 namanya tasniyah, yang 1 namanya mufrad. Nah, itu semua fa'il isim dhahir. Kan tadi disebutkan bahwa fa'il itu ada 2, isim dhahir dan isim dhamir. Contoh-contoh yang sudah disebutkan ini tadi contohnya fi'il isim dhahir. Sekarang fa'il isim dhamir yang kedua. Wal mutmaru utawi fa'il isim dhamir iku itsna asyara ana 12. Iku itsna asyara ana 12. Nahwu qaulika sepadane ucapan nira darabatu, nyatane lafaz darabatu. Wa darabna lan lafaz darabna. Wa darabta lan lafaz darabta. Wa darabti lan lafaz darabti. Wa darabatuma lan lafaz darabatuma. Wa darabatum lan lafaz darabatum. Wa darabatunna lan lafaz darabatunna. Wa darabta wa daraba lan lafaz daraba. Wa darabat lan lafaz darabat. Wa darabata lan lafaz wa darabat. Tuh ya. Wa daraba lan lafaz daraba. Wa darabu lan lafaz darabu. Wa darabna lan lafaz darabna. Tuh. Jumlahnya fa'il isim dhamir kalau dilihat dari lafadznya itu ada 12. Tapi kalau dilihat dari kebutuhannya itu ada 14. Kok bisa berbeda? Karena sebagian dari bagian-bagiannya dhamir, isim dhamir yang jadikan fa'il itu ada yang sama lafadznya, maka di sini disimpulkan yang sama jadikan 1 saja. Yang pakai tasniyah, yang menunjukkan makna 2, pekerjaannya ada 2, itu antara mudzakkar dan mu'annas, yang pria dan wanita itu sama. Ya, makanya dijadikan 1. Nah, itu pembagian isim dhamir.
fa'il isim dhamir. Yang disebutkan fa'ilnya yang mana? Nah, kita lihat asal dari fi'ilnya dulu. Fi'ilnya lafadznya apa? Di sini dari kata doroba. Nah, dot roba itu huruf asalnya dari fi'il, ya. Dot roba. Nah, yang jadikan fa'il, dhamir yang dijadikan fa'il itu lafadz atau huruf-huruf yang satu setelah ba, yang jatuh setelah ba, huruf akhir dari kata doroba itu dhamirnya, ya. Dhamirnya lafadz yang jatuh setelah ba, mungkin huruf ya, karena ada yang satu huruf, ada yang dua huruf. Nah, huruf yang jatuh setelah ba, setelah huruf akhir dari kalimat fi'il, kecuali yang doroba tanpa alif atau dorobat. Nah, kalau setelah itu bukan dhamir, itu karena dhamirnya mustatir, tidak tampak, tapi ada gitu. Nanti keterangannya bisa kita lihat di contoh-contoh. Nah, dari ke-14 ya, kalau kita bulatkan saja, yang kita perluas, bukan hanya yang tertulis dalam huruf, disesuaikan dengan kebutuhan. Dari ke-14 itu dibagi menjadi 3 bagian, ya. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang bagian pertama namanya waqi' ghaib, ya, waqi' ghaib. Waqi' ghaib itu kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya kita sebut orang ketiga, ya kan? Ada orang ke-1, orang kedua, orang ketiga. Orang ke-1 itu orang yang berbicara, orang kedua itu orang yang diajak bicara, orang ketiga itu orang yang dibicarakan. Ya enggak harus orang sih yang dibicarakan, asalkan bukan dari kedua itu, yang bicara dan diajak bicara, itu namanya orang ketiga. Nah, yang ghaib itu waqi' ghaib namanya. Waqi' ghaib itu orang ketiga. Setelah waqi' ghaib yang kedua waqi' mukhatab. Waqi' mukhatab. Waqi' mukhatab itu orang kedua yang diajak bicara, ya. Orang kedua. Yang ketiga itu waqi' mutakalim. Waqi' mutakalim. Ada berapa? Ada 3 bagian. Yang waqi' ghaib itu ada 6. Waqi' mukhatab juga ada 6. Yang mutakalim cuma ada 2. Waqi' ghaib dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ghaib dan ghaibah. Artinya kalau fa'ilnya mudzakkar alias pria itu namanya ghaib, ya, ghaib. Kalau mu'annas namanya ghaibah. Begitu juga yang mukhatab. Waqi' mukhatab juga dibagi menjadi 2 bagian, mukhatab dan mukhatabah. Yang diajak bicara itu ada yang pria, ada yang wanita. Kalau pria namanya mukhatab, kalau wanita mukhatabah. Sedangkan yang waqi' mutakalim itu kan jumlahnya tinggal 2. Sudah 6, 12 tambah 2 mutakalim. Nah, mutakalim itu sebetulnya juga dibagi mutakalim wahdah dan mutakalim ma'al ghair. Kalau yang wahdah itu yang bicara sendirian, yang artinya cuma saya gitu aja. Kalau yang ma'al ghair itu ada temannya.
Misalnya kami, kita, gitu. Itu ma'al ghair. Nah, baik yang ghaib dan ghaibah, mukhatab dan mukhatabah, itu semuanya dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Ghaib dibagi menjadi 3, ghaibah dibagi menjadi 3, mukhatab sebetulnya bukan dibagi, jumlahnya ya. Ghaib jumlahnya ada 3, ghaibah jumlahnya ada 3, mukhatab jumlahnya ada 3, mukhatabah jumlahnya ada 3. Berarti kan 6, 12, tambah yang mutakalim tadi 2 ada 14. Itu kalau dilihat dari kebutuhannya. Tapi tadi ada yang sama, yang tasniyah. Nah, 3 itu apa? Yang pertama itu menunjukkan arti 1, pelakunya 1, fa'il yang cuma 1 orang. Yang kedua itu fa'il tasniyah, ya. Jumlahnya ada 2, pelakunya ada 2. Dan yang ketiga itu jamak. Yang ketiga jamak. Minimal 3. Lebih dari 2. Yang penting pelakunya lebih dari 2 itu jamak namanya. Kita lihat di gambarnya ya. Yang paling atas itu mufrad. Tengahnya itu tasniyah, bawahnya jamak. Semua sama. Baik yang ghaib, ghaibah, mukhatab, mukhatabah itu seperti itu. Yang paling atas namanya mufrad, yang tengah tasniyah, yang bawah jamak. Gitu. Tinggal kita rubah saja nanti. Kalau kita ambil contoh misalnya lafaz di sini contohkan doroba. Doroba yang ghaib, doroba, dorobu itu ghaib. Yang awal yang doroba itu tadi mufrad. Yang doroba ada alifnya itu tasniyah. Yang dorobu itu jamak. Semuanya ghaib. Lalu yang ghaibah, dorobat, dorobata, dorobatna, tanpa alif, dorobatna. Itu yang ghaib, ghaibah ya, itu yang ghaibah. Berarti mufrad, yang pertama berarti mufrad ghaibah. Mufrad mu'annas ghaibah. Itu mu'annas karena menunjukkan perempuan. Itu yang mukhatab juga dibagi tadi. Ada 3 jumlahnya. Dari kata doroba menjadi dorobta. Dorobetuma, dorobetum. Itu yang mukhatab. Yang mukhatabah dorobeti, dorobetuma, dorobetunna. Dorobetunna. Tuh. Yang mutakalim tinggal cuma dorobtu dan dorobna. Gitu ya. Dipelajari sedikit demi sedikit. Entah nanti tinggal lihat fiilnya. Kalau kita mau merubah bukan lafaz doroba, misalnya kita menggunakan lafaz yang lain, nasoro misalnya, tinggal ikutkan saja. Nasoro, nasoro, nasoru. Sama kan posisikan. Nasorot, nasorota, nasorna. Nasorta, nasortuma, nasortum. Nasorti, nasortuma, nasortunna. Nasortu, nasorna. Sama.
Misalnya kita menggunakan lafaz yang lain lagi, ta'allama, yang maknanya belajar. Kalau tadi nasoro menolong, doroba memukul. Sekarang coba pakai lafaz ta'allama. Ta'allama, ta'allama, ta'allamu, ta'allamat, ta'allamata, ta'allamna, ta'allamta, ta'allamtuma, ta'allamtum, ta'allamti, ta'allamtuma, ta'allamtunna, ta'allamtu, ta'allamna. Itu contohnya. Tinggal lihat dari yang mufrad mudzakkar ghaib itu untuk kuncinya ya. Untuk kita merubah itu dilihat dari mudzakkar ghaib. Huruf akhir dari mufrad mudzakkar ghaib apa? Nah, itu tinggal kita tambah. Gitu. Misal tadi kan ta'allama, huruf akhirnya mim. Kita tinggal tambah aja. Ketika tasniyah ta'allama tambah alif. Ketika jamak tambah wawu ta'allamu gitu. Nanti ketika yang ghaibah tambah tak disukun, namanya tak ta'nis sakinah. Ta'allamat itu kalau cuma satu yang namanya mufrad. Yang kedua tasniyah ta'allamata tambah alif lagi. Ta'allamtun, ta'allamna ya, ta'allamna itu yang ketiga. Tinggal ikutin saja, tinggal merubah terus disama-samakan gitu. Itu namanya tasrif, menyamakan itu namanya mentasrif, tasrif yang lughawi ya. Itu dari fi'il madhi. Kalau dari fi'il mudhari sudah beda lagi. Seperti lafaz dari kata yatribu, jadi yatribu, yatribani, yatribuna, tatribu, tatribani, yatribu, yatribna ya. Saya ulangi, yatribu, yatribani, yatribuna, tatribu, tatribani, yatribna, tatribu, tatribani, tatribuna, tatribina, tatribani, tatribna, atribu, natribu. Itu. Nah, semoga bisa dipahami, bisa dimengerti. Untuk sementara, untuk malam ini, pertemuan malam ini, sekian dulu. Coba kalau ada pertanyaan, silahkan dicatat di kolom komentar bawah. Sebelum saya tutup pertemuan kali ini, ada sedikit pertanyaan, ada soal nih, ada kuis. Nanti dijawab untuk melihat kepahaman. Coba dirubah lafaz apa ya? Misalnya kita menulis jalasa, jim, lam, sin, jalasa. Silakan dirubah, ditasrif sesuai yang dicontohkan tadi menjadi 14 macam. Gampang kok. Penting lihat yang pertama. Itu ya jalasa, itu yang mufrad, mudzakkar ya. Yang ghaib, itu yang jadi kunci cara mengerjakannya. Lihat itu. Nanti lainnya tinggal menambah-nambah, ikutkan seperti yang sudah contohkan tadi. Gitu. Saya tunggu jawabannya. Saya kira untuk malam ini cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat, barokah. Dari saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.